نوينا نقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء إلى الروح والجسد. الحبيب فوزي بن محمد سقاف الحبيب أبي كامل بن محمد سقاف وصول وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana afdhalal syara'i wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alaihil jisam wa ni'amihil izam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa ala alihi wa sahbihi wal a'immatil a'lam. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matid. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyil hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadil khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Faslun ila anqal babu makruhati sholati. Aksamu makruhati sholati arba'atun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kita muliakan seluruh imam Masjid Al-Amin beserta juga muadzin dan pengurus, para asatiz, para habaib, al-hushabi alwi al-bar wa jamil hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke pembahasan makruh solat. Macam-macam makruh solat ada 4. Yang pertama, al-awwalu makruhatun min nahiyati makani sholat, yaitu kemakruhan dari sisi tempat sholat. Wathani, dan yang kedua, makruhatun min nahiyati halil musolli, kemakruhan dari sisi keadaan orang yang sholat. Dan yang ketiga, wa makruhatun, wa thalith, wa makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunani au tarkiha, itu kemakruhan dari sisi menyelisihi sebagian sunnah-sunnah atau tidak mengerjakan sunnah di dalam sholat tersebut. Wa rabi', dan yang keempat, wa makruhatun min nahiyati fi'liha, itu kemakruhan dari sisi mengerjakannya. Jadi ada 4 kemakruhan di dalam pelaksanaan sholat ya. Sisi pertama kemakruhan dari tempat, yang kedua keadaan orang yang sholat, yang ketiga menyelisihi sebagian sunnah-sunnah atau tidak mengerjakan sunnah di dalam sholat tersebut, dan yang keempat adalah kemakruhan dari sisi mengerjakannya. Kemudian dibagi lagi di sini, nanti akan diterangkan satu persatu. Diterangkan satu persatu daripada kemakruhan tersebut.
Yang pertama yang akan dibahas adalah makruhatun min nahiyati makani sholati, kemakruhan dari sisi tempat sholat. Jadi ada tempat sholat, ketika kita sholat di tempat tersebut makruh. Makruh berarti tidak baik, ya. Makruh ini ada yang haram, ada makruh tanzih. Kalau makruh yang haram itu, siapa yang kerjakan berdosa. Siapa yang kerjakan berdosa, walaupun hukumnya makruh. Yang kedua ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu kalau dikerjakan tidak berdosa, namun dipandang sebagai satu perbuatan yang kurang baik dalam syariat, yang tidak disukai dalam syariat. Tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaitannya dengan keadaan kaum solihin, ya mereka ketika melaksanakan seluruh ibadah pasti yang mereka cari yang afdol. Ya jangan sampai kita remehkan, oh ini sunnah, kita tinggalkan saja, kan sunnah tidak wajib. Nah, mereka kaum solihin tidak seperti itu. Selalu di dalam masalah ibadah mengambil sesuatu yang paling afdol, paling utama. Di mana ada sunnah-sunnah yang Nabi SAW contohkan, ajarkan, maka mereka pasti akan menjaga kesunahan tersebut. Ada satu imam besar, termasuk ulama besar dari mazhab Hanafi, bernama Al-Imam As-Sarkhasi. Bisa dibaca dengan Imam As-Sarkhasi juga As-Sarakhsi. Kedua bacaan itu bacaan yang benar. Wa hadzal imam azim. Ini imam yang sangat mulia, yang sangat dihormati di dalam mazhab Hanafi. Beliau sholat selama 15 tahun di dalam sumur, ya. Jadi sumur ini sumur yang dalam, ya, disebut Jub. Kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf kan dilemparkan oleh, ya, orang-orang jahat itu, di situ disebut saudara-saudaranya, tapi masih ada tafsiran-tafsiran lain. Dilemparkan ke dalam Jub. Jub itu artinya bi'run amik, sumur yang sangat dalam. Wal Imam Sarkhasi atau Imam Sarakhsi, nah itu beliau 15 tahun sholatnya di dalam sumur yang dalam. Ini peristiwanya berkaitan dengan masalah fatwa beliau yang nanti akan dibahas setelahnya. Jadi fatwanya itu dengan pemimpin yang ada waktu itu, kalau tidak salah namanya Al-Haqqan, itu tersinggung. Pemimpin ini tersinggung dengan fatwanya Imam As-Sarkhasi, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara selama 15 tahun. Tapi beliau menerima itu. Beliau mengatakan, ya sudah, ini sudah ketentuan Allah. Dimasukkan ke dalam sumur, penjaranya berupa sumur yang begitu dalam. Di dalam sumur itu beliau tidak patah semangat, tetap istiqomah dalam ibadahnya, di dalam zikirnya, di dalam menyampaikan ilmu, itu tidak terputus, padahal penjaranya di dalam sumur. Nah, ini gambaran orang-orang yang sudah Allah Ta'ala berikan taufik. Itu satu nikmat yang terbesar. Selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan dan situasi. Wajaddidi taubata lil auzari la tayasan min rahmatil ghaffari wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar fakun lahu musalliman kay taslama watbasa binan nasikinal ulama. Naam, wa khallisil qalba minal agyari bil jiddi wal qiyami bil ashari wal fikri wal dhikri ala dawami mujtaniban lisail athami muraqiban lillahi fil ahwali litartaqiya ma'alimal kamali. Jadi keadaan mereka itu orang-orang besar
Situasi apapun sama, mau di dalam penjara kah, mau di tempat tinggal kah, mau di setiap tempat manapun, ya keadaan mereka selalu istiqomah, selalu mengingat Allah, selalu bertobat kepada Allah, diberikan nikmat bersyukur, diberikan cobaan bersabar, menggantungkan semua ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berpikir tentang akhirat, selalu berpikir tentang Allah, selalu mengingat dan menyebut nama Allah, meninggalkan semua dosa, dan itu dilakukan di setiap waktu, di setiap keadaan. Ini sebagaimana Imam Sarkhasi. Wal Imam Sarkhasi di dalam kitab-kitab biografi ulama, beliau ini lahir di satu negara yang sekarang namanya Turkmenistan. Ya, di masa dahulu terkenal dengan nama Biladu ma wara'an nahri. Biladu ma wara'an nahr. Beliau lahir di Turkmenistan, satu perkampungan antara kota Marwa dan Naisabur. Dilahirkan tepat pada tahun 400 Hijriah. Pada tahun 400 Hijriah. Dan wafat beliau di negara Kurdistan, ya, Kurdistan, atau masih di wilayah di situ juga. Ada Turkmenistan, ada Uzbekistan, ada Tajikistan, ada banyak itu. Itu zaman dulu masuk wilayah Khurasan, dikenal dengan Bilad ma wara'an nahr. Nah, beliau wafat dan dikebumikan di tempat tersebut. Meninggal pada tahun 490 Hijriah. Ya, sehingga umurnya itu ya dianggap sudah cukup sepuh, 90 tahun. Itu biasa diberikan gelar Al-Mu'ammar. Kalau ada orang umurnya 90 tahun ke atas, itu biasa diberikan julukan Al-Mu'ammar. Al-Mu'ammar itu orang yang Allah berikan umurnya panjang. Nah, disebut dengan Al-Mu'ammar. Ada yang mengatakan 90 tahun ke atas, ada yang menyatakan 100 tahun ke atas, dikasih gelar Al-Mu'ammar. Ini luar biasa Imam Sarkhasi, luar biasa. Jadi beliau tidak punya salah sebenarnya, tidak ada kesalahan, tapi dimasukkan ke penjara. Penjaranya bukan penjara yang biasa, di dalam sumur yang dalam. Tapi di dalam sumur itu tahajudnya tetap jalan, ya, sholat 5 waktunya tetap jalan, munajatnya kepada Allah terus. Beliau munajatkan, doanya, membaca Al-Qur'annya, dan semua kebaikan-kebaikan ibadah tidak ditinggal, walaupun keadaan beliau berada di dalam sumur. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyebutkan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, nah, Imam Sarkhasi ini diberikan gelar sebagai seorang al-faqih, ya, ahli fikih dalam mazhab Hanafi, ya, al-Imam al-Allamah al-Syekh al-Tajir al-Hanafi, seorang imam, seorang yang berilmu, seorang syekh, dan seorang pedagang al-Tajir, ya, beliau termasuk pedagang yang kaya raya, al-Hanafi, bermazhab Hanafi. Beliau lahir di Turkmenistan, kemudian di usia 10 tahun beliau ikut orang tua beliau hijrah ke Baghdad, ya. Dan akhirnya beliau pun besar di kota tersebut. Setelah itu berpindah-pindah dari beberapa kota, belajar kepada ulama-ulama yang ada di Turkmenistan, kemudian ulama-ulama yang ada di Baghdad, sampai akhirnya beliau dikenal sebagai ulama yang sangat alim, ya. Beliau posisinya itu kurang lebih mirip dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi. Kalau kita di mazhab Syafi'i ada ulama besar kita bernama Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Nah, di dalam mazhab Hanafi, imam besarnya setara dengan Imam Nawawi dalam mazhab Hanafi, yaitu beliau Al-Imam Sarkhasi. Kitabnya Al-Majmu' karangan Imam Nawawi itu setara dengan kitab beliau Al-Mabsut. Jadi beliau, ya, selain berdagang juga berdakwah.
juga mengajar. Nah, awal fitnah yang terjadi menimpa beliau, ada penguasa namanya Al-Haqqan. Ketika itu memerdekakan budak wanitanya, setelah itu menikah dengan budak wanitanya itu. Imam Sarkhasi menyatakan pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena masa iddahnya belum berakhir. Budak wanita itu masih dalam keadaan masa iddah. Nah, ketika seorang wanita masih dalam keadaan masa iddah, hukumnya haram dinikahi. Fatwa inilah yang nanti membuat penguasa tersebut tersinggung. Jadi gak ada salah. Kata Imam Sarkhasi, ya saya berfatwa, ya memang hukum Islam seperti itu. Tidak boleh seorang wanita dalam masa iddah kemudian dinikahi oleh lelaki yang lain. Nah, karena sebab itulah beliau dimasukkan ke dalam penjara, di dalam sumur selama 15 tahun. Nah, murid-murid beliau meminta izin dalam satu riwayat untuk mendatangi sang guru setiap harinya agar sang guru bisa menyampaikan ilmunya. Maka diizinkan. Jadi murid berdiri di atas sumur, sang guru adanya di dalam sumur. Di dalam sumur gak ada buku, tidak ada pena, tidak ada kertas. Ini hebatnya beliau nih. Beliau diktekan dari hafalan. Setiap hari mereka datang, berdiri di atas sumur, Imam Sarkhasi di dalam sumur mendiktekan ilmu tersebut. Dan murid-murid yang ada di atas mencatat. Ini semuanya keramat ya. Kenapa? Naskah-naskah catatan itu masih ada sampai sekarang yang ditulis oleh murid-muridnya. Dari semua naskah tersebut yang ditulis, diverifikasi, semuanya sama. Tidak ada yang berbeda antara satu naskah yang ditulis oleh murid-muridnya dengan naskah-naskah yang lainnya. Padahal itu di dalam sumur, gak ada sound system. Kata demi kata yang disampaikan terdengar jelas dan ditulis. Berapa lama itu? 15 tahun. Luar biasa. Makanya julukan beliau itu diantaranya lah Syamsul A'immah, mataharinya para imam-imam mazhab Hanafi. Akhirnya beliau diktekan itu, semuanya dari hafalan, didiktekan dari awal ya. Dan uniknya setiap kali mendikte di akhir pembahasan selalu beliau mengatakan, ini saya diktekan dalam keadaan saya berada dalam penjara. Semoga Allah Ta'ala bebaskan saya gitu. Kadang beliau mengatakan, ya saya saat ini berada di penjara ya, bersama orang-orang yang dianggap tidak baik. Dan saya merasa diri saya juga termasuk orang yang tidak baik. Itu tawadunya ulama-ulama terdahulu. 15 tahun berlalu, berapa kira-kira catatan yang ditulis? 30 jilid. Semuanya dari hafalan. Ya, dan menjadi kitab rujukan mazhab Hanafi hingga saat ini. Al-Mabsut. Ya. Subhanallah. Nah, beliau juga sempat mendiktekan kitab yang lain. Ada sekitar 3 jilid karangan Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid terdekatnya Imam Abu Hanifah selain Al-Qadhi Abu Yusuf. Itu menulis satu kitab judul As-Sir ya, As-Siyar Al-Kabir. As-Siyar Al-Kabir ini disyarahi oleh beliau 3 jilid. Jadilah kitab ini Al-Mabsut, ditulis di dalam penjara 30 jilid. Begitu juga kitab syarah dari kitab Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tapi di dalam penjara tidak tuntas sampai di satu bab syurut. Setelah itu beliau bebas ya. Beliau bebas itu tahun 480 Hijriah. 480 Hijriah beliau bebas. Beliau dimasukkan ke penjara pada tahun 466 Hijriah. Nah, ketika beliau bebas, beliau melanjutkan daripada penulisan kitab tersebut sampai tuntas. Namun kitab Al-Mabsut 30 jilid yang beliau diktekan itu beliau diktekan semuanya di dalam
penjara selama 15 tahun. Ada salah satu ulama pernah mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu menghafal kurang lebih sekitar 300 lembar. Ya, ada satu catatan yang isinya 300 lembar itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Al-Imam Sarkhasi mengatakan dengan bahasa yang sopan, yang santun, bahasa diplomasi. Beliau mengatakan, ya hifdzu Syafi'i zakatu ma'ahfadhu. Ya, hafalan Imam Syafi'i itu ukurannya nisab zakat dari hafalanku. Itu maknanya apa? Kalau Imam Syafi'i menghafal 300 lembar, beliau menghafal 12.000 lembar. Semuanya dihafal di luar kepala. Ini bukan berarti derajat Imam Syafi'i di bawah, tidak. Ini artinya beliau ingin menyatakan bahwa ada riwayat yang menyatakan Imam Syafi'i itu menghafal 300 lembar yang isinya adalah ilmu. Kata Imam Sarkhasi, saya 12.000 lembar saya hafal daripada catatan ilmu tersebut. Ulama lain mengatakan Imam Syafi'i punya hafalan yang lain lebih banyak lagi. Tapi ini menunjukkan bahwa Imam Sarkhasi ini salah satu ulama yang sangat dimuliakan, dihormati di dalam mazhab Hanafi. Setelah itu beliau keluar dari penjara dan beliau maafkan itu penguasa yang telah memasukkan beliau ke dalam penjara. Tidak pernah beliau menuntut dan mengungkit. Beliau lanjut berdakwah sampai usia 90 tahun beliau wafat dan dimakamkan di wilayah Bilad Mawara Nahr, dekat masih distrik Uzbekistan. Yang ajib juga dari kitab beliau itu, beliau sudah membahas tentang keabsahan kartu kredit. Kartu kredit itu belum ada zaman itu, tapi beliau sudah membahas tentang hukum kartu kredit dan beliau mengabsahkan, membolehkan penggunaan kartu kredit. Ini biasa disebut dengan ilmu-ilmu yang sifatnya ilhamat, ya, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kartu kreditnya belum ada di zaman itu, tapi kok sudah bahas hukumnya. Nah, itu menunjukkan beliau salah satu tokoh ulama yang soleh, yang punya kedekatan spiritual, bukan hanya pandai secara intelektual. Beliau bahas, makanya rujukan kartu kredit itu kebanyakan mengambil dari pendapat beliau, Imam Sarkhasi. Dan beliau juga ketika membahas tentang masalah bersuci, itu ada satu faedah yang luar biasa, di mana beliau mengatakan kenapa kita ini bersuci menggunakan air dan juga menggunakan debu. Kata beliau, karena ini kaitannya dengan aslut takwin atau awalut takwin, asal usul diri kita sebagai manusia. Kita diciptakan, semuanya ini berasal dari satu sosok manusia, seorang nabi, manusia pertama, Abul Bashar, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tin, menggunakan huruf to, tin. Tin itu adalah campuran air dan tanah, sehingga Nabi Adam itu diciptakan dari sesuatu yang suci. Nah, anak turunannya ketika bersuci, Allah Ta'ala syariatkan menggunakan air atau tanah, agar mengingat kembali asal usul kita ini, kita berasal dari sesuatu yang suci, yaitu air dan tanah. Makanya manusia itu tidak disebut najis. Manusia ketika meninggal itu suci. Semua manusia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Itu sebagai bentuk pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami telah memuliakan manusia dari asal usul penciptaannya saja berasal dari sesuatu yang suci. Air, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kemudian diciptakan dari turab. Nah, kalau digabung dia bisa menghilangkan najis besar. Mughalladha juga hanya bisa dihilangkan najis tersebut dengan campuran air dan tanah. Nah, kita ini semua asal usulnya dari air dan tanah.
Makanya bersucinya juga menggunakan air dan tanah. Ini keterangan ada daripada keterangan Imam Sarkhasi terkait masalah tersebut. Dan itu satu faedah yang sangat unik, yang jarang dijelaskan oleh para fuqaha. Nah, Imam Sarkhasi dikenal juga sebagai ulama ahli usul fikih. Kitab usul fikih yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Hanafi, di antaranya kitab usul fikih beliau. Judulnya itu Kitab Usul As-Sarkhasi. Ada ulama memberikan nama At-Tamhid, ya, Tamhidul Fusul fil Usul, sekitar 3 jilid. Nah, ini sedikit biografi terkait sosok figur Imam As-Sarkhasi. Kemakruhan dari sisi tempat, yang pertama, jadi yang pertama makruh kita melaksanakan sholat di tempat, satu tempat tertentu. Yang pertama itu al-awwalu as-sholatu fil hammam, sholat di dalam tempat pemandian, sholat dalam kamar mandi. Ya, kamar mandi yang dimaksud dalam kitab fikih itu khusus mandi saja, bukan untuk kencing, bukan juga untuk buang air besar. Ya, al-hammam ini ada satu bidang ilmu namanya ilmu filologi, atau disebut dengan fiqhul lughah atau falsafatul lughah. Jadi satu kosakata bahasa Arab nanti dibahas sampai sejarah awal muncul kata tersebut. Itu namanya ilmu fiqhul lughah. Al-Imam Tha'labi menulis kitab tersebut. Nah, al-hammam ini asal katanya, kalau sekarang artinya kamar mandi. Dalam bahasa Arab kamar mandi itu al-hammam, tapi sejarah awal al-hammam itu adalah tempat pemandian air panas. Tempat pemandian air panas. Jadi di masa dahulu rumah itu gak ada kamar mandi. Yang ada tempat pemandian air panas. Nanti mereka masuk ke situ rame-rame itu. Yang laki-laki khusus laki-laki, yang perempuan khusus perempuan. Jadi ada pengusaha yang menyediakan tempat pemandian air panas. Karena di masa dahulu tempat mandinya adalah tempat tersebut al-hammam, maka berubah menjadi kosakata secara umum yang namanya kamar mandi, bahasa Arabnya adalah al-hammam. Kalau WC beda lagi. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menyebut dalam kitab Bidayatul Hidayah dengan istilah Baitul Khala. Ya, Baitul Khala ini yang dimaksud adalah kamar mandi juga sekaligus toilet. Atau bahasa leksikal kamus disebut mirhab. Mirhab itu diartikan juga toilet. Bahasa modern berubah lagi, toilet itu. Kalau kita ke Masjidil Haram, itu tempat ya kamar mandi dan toilet disebut dengan dauratul miyah. Dauratul miyah itu artinya kamar mandi dan juga toilet. Nah, di sini yang dimaksud adalah al-hammam, yaitu apa? Al-mu'addu lil ghusli faqat. Jadi mandi, tempat pemandian air panas yang dimana di situ dijadikan tempat mandi, kita sholat di tempat itu sekalipun suci, sekalipun tempat itu bersih, sholatnya di tempat tersebut hukumnya makruh. Itu yang pertama. Wathani, yang kedua, as-sholatu fil maslahi, melaksanakan sholat di tempat mengganti pakaian. Nah, biasanya di tempat pemandian itu ada tempat ganti pakaian. Sekalipun tempat ini bersih, suci, tapi hukumnya tidak baik kita melaksanakan sholat di tempat tersebut, sekalipun sholat itu sholat sunnah. Ini juga berlaku, ikhwan muslimin rahimakumullah. Kalau di kamar itu jangan kita pajang simbol-simbol agama. Itu kamar tempat kita ganti baju, aurat kita tersingkap. Maka para ulama melarang kita meletakkan simbol-simbol agama di situ. Ada poster atau foto Ka'bah, jangan diletakkan di kamar. Itu tempat ganti pakaian. Atau foto-fotonya para ulama, ya, tempatnya bukan di situ.
Bahkan ulama terdahulu, ya, Al-Imam Ibnu Furaq diriwayatkan oleh Syekh Zainuddin Malibar dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau tidak berani tidur di ruangan yang di situ ada Al-Quran, apalagi kamar. Pernah disediakan kamar tamu untuk beliau. Waktu beliau tidur, ternyata di dalam kamar itu ada Al-Quran. Nah, saat itu beliau tidak berani tidur di kamar tersebut. Kenapa? Saya takut sedang ganti pakaian, sedangkan di situ ada Al-Quran. Saya takut tidur posisi kaki saya mengarah ke Al-Quran. Itu adab para ulama-ulama terdahulu. Jadi jangan letakkan Al-Quran di dalam kamar, simbol-simbol agama, poster ulama, foto Ka'bah dan lain sebagainya. Itu tempatnya bukan di dalam kamar. Nah, ini sebagaimana juga kalau sholat, ya, ada baiknya tempat khusus. Kalau sholat di tempat biasa kita ganti pakaian di dalam kamar, kalau kita kias ke dalam masalah ini, yang juga di sini disebutkan makruh sholat di tempat mengganti pakaian, maka statusnya bisa sama, karena di situ tempat buka aurat, itu tempat membuka aurat, tidak layak untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Sebagian ulama mengatakan enggak, ini bukan dikiaskan ke situ, khusus masalah ini tempat ganti pakaian di tempat pemandian. Ada yang mengatakan enggak, yang di kamar ada kamar mandi, kemudian dia keluar, dia ganti pakaian, sama hukumnya. Nah, ada baiknya disediakan tempat khusus untuk sholat. Nah, kaum solihin terdahulu menyediakan tempat khusus untuk sholat. Mereka tidak menggabungkan dengan tempat di mana membuka aurat atau membuka pakaian. Itu yang kedua, ya, makruh. Yang kedua, sholat di tempat mengganti pakaian. Atsalis, yang ketiga, as-sholatu fil ma'tini, ya, fil ma'tini, sholat di tempat istirahatnya unta. Nah, jadi kalau di Jazirah Arab itu biasa unta ngumpul, habis minum air duduk tuh, unta-unta duduk. Bekas atau tempat tersebut sholat makruh. Nabi SAW pernah ditanya tentang masalah ini, dan ini ada termuat di dalam kitab Sunan Abi Daud. Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, meriwayatkan. Juga Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya yang dilahirkan tahun 209, wafat 279 Hijriah, meriwayatkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi mabarikil ibil, faqala la tusallu fi mabarikil ibil, ya, kata Nabi, fa innaha minasyayatin. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika kita sholat di tempat berkumpulnya unta? Kata Nabi, jangan, kalian jangan sholat di tempat berkumpulnya unta, karena sesungguhnya tempat berkumpulnya unta itu tempat kumpulannya setan. Wasu'ila Rasul SAW anis sholati fi marabidil ghanam, faqala sallu fiha fa innaha barakah. Kemudian ada yang bertanya lagi kepada Nabi SAW, bagaimana status hukum sholat di tempat berkumpulnya kambing? Tadi kan unta, ini tempat berkumpulnya kambing. Bisa juga kita sebutkan kandang, ya, kandang atau tempat berkumpulnya. Kata Nabi, sholatlah di tempat berkumpulnya kambing, sesungguhnya ada keberkahan di tempat tersebut. Nah ini, jadi tempat berkumpulnya unta ada syaitan, tempat berkumpulnya kambing ada keberkahan. Saya teringat dulu satu kisah, ya, di masa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di kota Seun. Itu ada sohib beliau kena penyakit was-was terkait najis. Jadi setiap kali mau sholat itu periksa sakunya ada najis tidak, sajadahnya ada najis tidak. Akhirnya menyusahkan dirinya, was-was dengan najis. Akhirnya setiap kali sholat periksa dulu dari sakunya, kemudian sajadahnya, begitu setiap kali sholat 5 waktu. Akhirnya membuat beliau mengalami masyaqqah, kesulitan. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ingin terapi, ya, agar penyakit was-was ini hilang. Diajaklah beliau, ayo kita sholat. Kali ini saya mau ajak sholat sunnah di kandang kambing. Lah kenapa Habib? Enggak,
Kita ke kandang kambing, sholat di situ. Nah ya, sholatlah, dibentangkan sejadah, ini sekelilingnya kambing, samping-sampingnya kotoran kambing. Bilang, Bib, ini najis semua ya? Iya, tapi kan kita gak sholat di atas kotoran kambing. Ini kan sejadah. Sekalipun ada najis di bawah, kalau di atasnya ada penghalang dan dia tidak tersentuh secara langsung kotoran tersebut, maka dia tidak terkena najis dan sholatnya sah walaupun di bawahnya ada najis. Ini beliau ingin terapi ya, terapi kepada orang yang was-was terkait najis. Kata Habib Ali, kalau gitu sholat di situ. Sholatlah. Beliau sholat beberapa rakaat di situ, setelah itu pulang, was-was tentang najisnya hilang terkait di sini. Diterapi oleh Habib Ali Al-Habsyi. Nah, dari kisah ini juga menunjukkan Al-Habib Ali Al-Habsyi paham betul bahwa sholat di tempat kumpulan kambing itu berkah. Berbeda dengan sholat di tempat kumpulannya unta, itu adalah tempatnya syaitan. Hukumnya makruh sholat di tempat tersebut. Ar-Rabi', yang keempat, as-salatu fi mazzarati. Itu makruh sholat di tempat menyembelih hewan, ya, tempat kurban, tempat menyembelih hewan. Ya, hukumnya makruh, jelas ya, di situ tempat najis. Tempat najis. Ya, darahnya di situ, ya. Dan darah ini hukumnya adalah najis secara mutlak, kecuali darah yang berada di bagian dalam daging, itu dimaafkan. Istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah, pernah masak satu jenis sayur namanya burmah. Di situ ada daging, kemudian sudah dicuci bersih, tapi kan masih ada tersisa di bagian dalam dagingnya itu. Ketika masak ada keluar sedikit tuh darah. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasul, apakah ini najis? Kata Nabi, enggak, ini dimaafkan. Dalam hukum Islam ini dimaafkan. Ada bahasa fikihnya begitu, maafu, dimaafkan. Tapi secara mutlak darah itu haram. Sekalipun dibuat, ada yang dibuat jadi beku, kemudian dijadikan makanan, itu hukumnya haram. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Ya, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan memakan daripada daging babi. Di situ namanya dalalatul iqtida, ya. Dalalatul iqtida itu artinya apa? Ya, ada kata yang dibuang. Yang diharamkan itu adalah perbuatan. Bangkai itu tidak haram. Darah itu tidak haram. Babi pun tidak haram. Yang haram adalah memakan. Memakan bangkai, ya haram memakan bangkai. Meminum darah, haram meminum darah. Memakan daging babi, haram. Jadi yang menjadi hukum dalam hukum Islam, objek hukumnya itu adalah af'al mukallafin, perbuatan orang-orang mukallaf. Benda itu gak ada hukum. Di depan kita ada misalnya, ada bangkai, ada kambing ketabrak mobil, mati jadi bangkai namanya. Apakah haram? Gak haram. Tapi kalau kita ambil bangkai tersebut, kemudian kita olah menjadi makanan dan kita memakannya, maka disitulah objek hukum berlaku. Jadi hukum itu bicara perbuatan, bukan benda. Ya, af'alul mukallafin. Nah, itu kajian usul fikih. Jadi tidak mudah menggali hukum di dalam Al-Quran. Harus tahu kaidah dan rumus. Itu disusun ribuan tahun oleh para ulama. Ya, Imam Subki, tadi kan saya katakan Imam Sarhasi. Imam Subki ketika ditanya, ini ulama ahli usul fikih mazhab Syafi'i, termasuk ulama besar, umurnya hanya 44 tahun tapi namanya begitu besar. Meninggal usia 44 tahun, lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, kurang lebih 44 tahun. Siapa yang tidak kenal kitab karangan beliau Jam'ul Jawami? Semua ulama-ulama besar yang ahli fikih pasti belajar kitabnya. Dari zaman beliau menulisnya sampai saat ini, Jam'ul Jawami. Ada yang bertanya kepada beliau, ma sababu qillatil barakah fi rizqi? Apa sebab kurangnya berkah di dalam rizki? Kalau kita rata-rata jawab sederhana, ya mungkin kamu kerjanya itu niatnya tidak baik atau caranya keliru dan seterusnya. Itu jawaban umum. Tapi kalau
para ulama ahli usul fikih jawabannya berbeda. Imam Subki menjawab 130 profesi. Dan luar biasanya semua profesi itu ada yang tidak ada di zaman itu, tapi di zaman kita ada. Beliau sebutkan kenapa rizki itu berkahnya sedikit, mulai dari pertama pemimpin awal, rajanya, presidennya disebutkan begini, kemudian nanti wakilnya, menterinya, kemudian terus dokternya, semua sampai 130 profesi dijelaskan. Mereka kerjanya tidak benar, maka kita mengalami kurangnya berkah dalam rizki. Nah itu dijadikan disertasi S3 oleh ulama-ulama Azhar, ya. Jawaban beliau terhadap pertanyaan yang sangat simpel, tapi ulama-ulama yang ahli dalam ilmu hukum mereka menjelaskan dengan sisi yang berbeda dari orang yang awam. Baik. Kemudian as-salatu fi maqbarah allati lam tunbash. Yang kelima, makruh salat di kuburan yang tidak digali. Maksudnya ada kuburan itu kan berapa tahun diangkat, seperti di Saudi. Nah, di tempat kuburan tersebut kalau sholat tidak makruh karena jenazahnya itu diangkat, ya, sehingga dia bersih. Tapi kalau tanah kuburan yang memang selamanya jenazahnya ada di dalam tempat tersebut, nah makruh sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah. Boleh sholat jenazah, kita gak sempat sholatkan seseorang, tahu-tahu kita dapat kabar sudah dikuburkan, masih sunnah untuk kita sholatkan walaupun di kuburan. Ulama membatasi waktu 3 hari, sebagian mengatakan ya 1 bulan, sebagian mengatakan gak ada batasan, yang penting sunnahnya sholat 1 kali, ya. Nabi Muhammad SAW bahkan juga dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Al-Wahidi Naisabur dalam kitab Asbabun Nuzul, itu pernah menyolatkan 1 jenazah sebanyak 70 kali lebih. Itu jenazah paman beliau Sayyidina Hamzah, Nabi solatkan sebanyak 70 kali lebih, riwayat. Nah, Imam Syafi'i wa Imam Abi Hanifah dan para fuqaha lain mengatakan afdolnya sholat jenazah itu hanya 1 kali. Kalau kita artinya 1 jenazah ini ya 1 kali sholat. Kalau jenazahnya banyak, itu sunnahnya kita sholat terus. Ya, di beberapa tempat itu sholat jenazahnya banyak. Kita sholat pertama, setelah itu ganti lagi jenazah yang baru. Itu sunnahnya terus dikerjakan. Tapi ulama menyatakan afdolnya kalau 1 jenazahnya saja cukup 1 kali sholat. Gitu. Walaupun sholatnya ini bisa di beberapa tempat. Kita sholatkan di Masjid Al-Amin, kemudian nanti pindah lagi di Masjid Muttaqin, sholat lagi boleh, gak ada masalah, gitu, gak ada masalah. Nah, bahkan dikatakan sekalipun sudah dikuburkan, ya seperti Pak Wali Kota kemarin kan disolatkan juga, ya padahal udah lama. Ya memang ada gaul mengatakan tidak ada batasan untuk kita sholatkan jenazah selama kita belum sempat menyolatkan jenazah tersebut. Ya, afdoliyahnya hanya 1 kali gitu. Kalau lebihnya ulama mengatakan tidak afdol tapi tidak haram, ya, tidak afdol tapi tidak haram. Yang keenam, as-sadis as-salatu fil mazbalah. Hukumnya makruh salat di tempat sampah, ya, ada tempat pembuangan sampah, kemudian salat di situ makruh, ya, karena ada kontak nanti dengan kotoran, dengan najis. Juga tempatnya tidak layak untuk digunakan sholat. Sholat itu kan harus di tempat-tempat yang terhormat, di tempat-tempat yang baik. Jadi bukan hanya kaitan dengan masalah suci atau najis, tapi juga berkaitan dengan masalah adab. Kita sedang sholat menghadap Allah, maka carilah tempat-tempat yang terhormat. Sholat di dalam bioskop, gimana cerita? Ya, di situ nonton banyak film yang tidak baik juga. Nah, maka di sini juga dikatakan hukumnya makruh di tempat-tempat yang tidak baik. Semua tempat yang tidak baik, ketika kita sholat di tempat tersebut, hukumnya adalah makruh. Ada yang mengatakan bagaimana kalau sholat di istana Fir'aun? Kita datangi di tempat-tempat yang dalam tanda kutip tempat-tempat yang Nabi SAW sendiri melarang kita hadir di tempat itu. Ada di tempat turunnya azab,
kaum Ad, kaum Samud, tempatnya Fir'aun, ya. Nah, ada ulama berikan solusi. Ini sekarang misalnya ada orang ingin ziarah ke tempat pemakamannya Fir'aun, kan masih awet tuh. Yang di surat di dalam Al-Quran sudah menyebutkan, kami akan selamatkan jasadmu agar jadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Itu Allah sudah janji, dan memang jasadnya sampai sekarang masih ada. Bagaimana hukumnya kita datangi untuk melihat ini mumi Fir'aun? Tergantung niat. Kalau niatnya saya ingin melihat saja nih Fir'aun bagaimana sih mukanya, maka hukumnya tidak baik untuk hadir, menjadi makruh. Tapi kalau niatnya dirubah, saya mau lihat nih musuh Allah yang memusuhi Nabi Musa, ini yang memusuhi Nabi Musa nih, saya mau lihat Allah Ta'ala binasakan dia seperti apa. Jadi harus kaitkan dengan sesuatu yang baik untuk menghadiri tempat tersebut. Datang ke istananya Fir'aun, jangan niat saya mau datang ke istana Fir'aun. Ngapain di istana Fir'aun? Fir'aun orang yang dilaknat oleh Allah. Tapi saya mau datang, rubah niat, saya mau datang ke istana Fir'aun bukan karena Fir'aun, saya mau lihat di situ Nabi Musa tumbuh, Nabi Musa besar di tempat tersebut. Jadi niatnya ke Nabi Musa, jangan ke Fir'aun, gitu. Nah, itu ada solusi dari ulama demikian. Yang ketujuh, as-sabi as-salatu fit thariq, ya, salat di jalan. Salat di jalan hukumnya makruh. Salat di jalan, ya. Nah, kecuali memang masjid sudah penuh. Salat masjid penuh, ya otomatis gak ada tempat, ya kita di jalan, gak makruh. Tapi ini ya masjidnya tidak penuh, tapi dia salat di jalan. Nah, ada satu cara yang diajarkan oleh para ulama wa fuqaha, kalau kita sholat di jalan dalam keadaan terpaksa karena penuh ini masjid, nah sunnahnya itu letakkan sutroh kemarin, karena jalan ini kan tempat orang lewat, taruh sutroh. Ini kalau memang masjid penuh, ya darurat kita di luar, taruh sutroh di situ, itu ditekankan. Nah, kalau sholat di masjid juga, yang bawa tas, ya ada bawa uang 100 juta misalnya, tas ditaruh di belakang, dia sholat di sini, itu pikirannya di uang pasti, bukan ke Allah. Iya, dari awal dia sholat sampai akhir pikirannya ke Allah. Nah, orang yang taruh tas di belakang, dia gak mengerti hukum, harusnya dia taruh di depan. Kenapa? Kalau di belakang itu merusak kekhusyuan sholat. Taruh di depan, jangan taruh di belakang. Apalagi 100 juta uang di belakang, nah, itu dia ingatnya 100 juta, bukan ingat Allah lagi, ya. Nah, di depan tasnya dia taruh, misalnya ada orang ambil, dia keadaan sholat, ya harus dia kejar orang itu, jangan dia biarkan. Jangan bilang, oh saya dalam keadaan sholat, berarti gak paham tentang fikih. Dalam fikih disuruh kejar, dan tidak perlu niat membongkar sholat, dia tetap dihitung tetap sholat, namanya sholat khauf. Dia kejar tuh sampai ketemu itu maling, kan diambil, nanti dia lanjut lagi sholat itu. Jangan niat bongkar sholat, itu namanya sholat khauf, ya. Jadi kalau lihat seperti itu, ya bereaksi gitu. Jangan dia, makanya dalam kiasnya itu, dalam hadis Nabi SAW itu uktulu aswadain fi sholah, kata Nabi. Kata Nabi, kalau kalian sholat, karena ada beberapa salah paham, orang kalau sudah sholat gak boleh, sholat wajib gak boleh dibongkar nih, ya berarti kalian ini tidak begitu khusyuk mengingat Allah. Makanya ada satu orang sholat, ada ular hitam di depan dia, dia tidak sholat, dia gak mau bongkar sholat, dia berpegang bahwa ini lagi sholat, gak boleh membongkar sholat yang wajib. Akhirnya ular itu patok dia, meninggal dunia. Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan pengumuman, ya ini agama Islam logis. Agama Islam itu agama yang pas pada porsinya. Kata Nabi, uktulu al-aswadain fi sholah. Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian lagi sholat wajib sekalipun, kalau ada lihat ular kalajengking mendekat, kalian bunuh itu ular kalajengking. Jangan kalian diam, tidak ada reaksi, karena itu bisa membahayakan diri kalian. Ada sabda baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedelapan, as-salat fil kanisa wal bi'a, yaitu makruh salat di gereja dan di tempat ibadahnya orang Yahudi, ya. Nah, ini berlaku juga di semua tempat ibadah yang lainnya.
yaitu kita sholat hukumnya itu makruh. Yang ke-9 as-sholatu ala sathil ka'bah. Atas ya, yang ke-9 makruh sholat di atas Ka'bah. Jadi sholat di atas Ka'bah ada khilaf, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i menyatakan sah. Sholat baik di dalam Ka'bah itu sah, juga sholat di atas Ka'bah dinyatakan sah. Tapi sholat di atas Ka'bah hukumnya makruh. Sholat di dalam Ka'bah tidak makruh, karena Nabi Muhammad SAW kerjakan sholat dalam Ka'bah. Waktu Fathul Makkah ada saksi Sayyidina Ibnu Umar. Ini diceritakan oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Ketika Nabi masuk ke dalam Ka'bah bersama beberapa sahabat. Kalau tidak salah ada Sayyidina Bilal Ibn Rabah, di situ ada Ibnu Umar, ya. Kemudian ditanya Nabi ketika masuk ke dalam Ka'bah apa yang boleh lakukan, karena tidak semua diizinkan masuk waktu itu. Mereka mengabarkan Nabi sholat di dalam Ka'bah. Nah, para fuqaha mengambil hukum bahwa sholat di dalam Ka'bah hukumnya boleh. Itu. Yang di atas Ka'bah inilah yang tidak boleh. Nah, luar biasanya ada satu ayat. Ini satu-satunya ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Nabi sedang berada di dalam Ka'bah. Jadi satu-satunya ayat yang diturunkan di dalam Ka'bah, yaitu surat An-Nisa ayat 58. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang beriman, adul amah, ya la tu'addil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jangan kalian, ayat itu gimana? Tu'addul amanati ila ahliha. Mana yang hafal Al-Quran? Surat firman, tu'addil amanati ila, dia punya awal, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang beriman, jangan kalian serahkan amanah itu kepada orang yang bukan ahlinya. Ya, surat An-Nisa ayat 58. Wala tu'addul al-amanati, ya, tu'addul amanati ila ahliha. Awalnya tu'addul amanati, na'am hadza innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Ini satu-satunya ayat yang Allah wahyukan di dalam Ka'bah. Ya, ayat surat An-Nisa ayat 58, betul ya? Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kalau dalam hadis ada riwayat idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Jika satu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahli, tunggulah kehancuran, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-10 as-salatu fi batni wadi ma'a tawaqqu'i suyul, yaitu makruh salat di tengah-tengah lembah karena khawatir jika ada hujan lebat itu bisa menjadi banjir di situ dan membahayakan dirinya. Ini dikias juga sholat di tempat-tempat yang berbahaya, ya. Ada yang sholat di ujung bukit tuh, suruh foto lagi sujud, iya, kalau jatuh ke bawah. Nah, ini yang dilarang adalah menjerumuskan diri kepada hal-hal yang bisa membahayakan, itu hukumnya haram. Paling kurang makruh. Maka kias di sini tidak boleh kita sholat di tempat-tempat yang bisa membahayakan diri kita. Itu yang ke-10. Yang ke-11 as-sholatu maudhi'il maksi wa mithluha kullu ma'siyah. Itu sholat di tempat makes apa ini minta jatah, ini apa namanya di pasar itu, kalau palak, makruh sholat di tempat pemalak. Dikias juga di semua tempat yang di situ ada maksiat, hukumnya makruh sholat di tempat tersebut. Ya. Kemudian yang ke-13, yang ke-12 as-sholatu fi suq, makruh sholat di dalam pasar. Dalam pasar, ya. Tapi kalau toko, dia punya toko, dia sholat sunnah, itu beda. Maksudnya pasar ini orang lagi transaksi di tengah-tengah sini. Bukan makruh lagi itu, kalau orang terganggu bisa, iya, bisa haram. Kalau kaum solihin dulu punya toko dalam pasar, mereka sholat dalam pasar.
Ada beberapa tempat juga kan ada masjid di dalam pasar, nggak ada masalah itu. Yang dimaksud sini di tempat lagi aktivitas jual beli dia sholat di situ. Dan itu tidak ada sekat. Kalau ada sekat berupa toko yang tertutup, yang tempat tertutup dan tidak mengganggu orang di situ, itu tidak makruh. Imam Junaid punya toko di pasar. Imam Sari As-Sakati juga memiliki toko di pasar. Imam Muhammad bin Sirin juga ada toko di pasar. Imam Muslim juga ada toko di pasar. Imam Abu Hanifah juga ada toko di pasar. Itu rata-rata dari mereka itu di tokonya sudah sholat sunnah hampir 700 rakaat. Ada konsumen dilayani, nggak ada konsumen sholat sunnah. Sampai Imam Junaid itu sampai 700 rakaat di dalam tokonya. Ya. Nah, kemudian yang ke-13, as-salatu amama adamin yastaqbiluhu. Makruh sholat di depan orang yang menghadap kepadanya. Nah, jadi ada orang sholat, ini ada orang menghadap, ini orang sholat. Dia nonton itu orang sholat, makruh. Kalau ini menghadap gini gak makruh. Ya, karena kita juga saf kan kalau sholat, ya di depan kita ada orang, tapi kan dia menghadap ke arah kiblat. Ini ada orang iseng lagi orang sholat, dia duduk di agak-agak, ya makruh. Ya. Kemudian yang berikut, yang ke-14, al-itan wa huwa ittakhazu musalli walau imaman maudi'an yusalli fihi wa la yantakilu anhu ila ghairihi. Nah, ini yang ke-14 itu adalah hukumnya sholat di satu tempat itu terus gak berubah-berubah. Itu semuanya makruh. Dia dari 20 tahun lalu sholat ya di sini sudah terus. Kalau ada orang apa di situ dia marah. Jangan, saya punya tempat. Emang ada kapling di masjid. Justru sunnahnya itu banyak mina-mina tempat. Jangan di satu tempat. Beda kalau imam memang mihrab ya di sini. Ya sholat sunnah pindah di sini, pindah di sana. Kenapa? Ada hikmahnya, ikhwan muslimin ya. Ini hukumnya sunnah al-intiqal. Dalam kitab-kitab hukum itu disebut berpindah-pindah tempat untuk sholat itu menjadi apa? Menjadi banyaknya saksi tanah ini di hadapan Allah di hari kiamat karena kita pernah sujud kepada Allah di tempat tersebut. Makin banyak tempat yang kita sujud, lokasi itu kelak di hari kiamat akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Di surat Al-Zalzalah itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari kiamat bumi menceritakan semua berita-beritanya, termasuk ketika kita sholat. Ada satu imam namanya Imam Atha Al-Khurasani ya, menyatakan ma min abdin yasjudu lillah sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut. Ini seorang tabi'in, Al-Imam Atha Al-Khurasani, dinukil oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah dalam kitabnya Al-Buduru As-Safirah fi Ahwalil Akhirah. Kata Imam Atha Al-Khurasani yang lahir tahun 60 Hijriah, wafat 135 Hijriah, beliau mengatakan tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah di satu lokasi, satu tempat, melainkan tempat itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan tempat itu kelak akan menangisi dirinya ketika dia meninggal dunia. Makanya kita banyak sujud pindah tempat. Ya, jangan kapling satu tempat itu sudah punya dia. Nggak boleh orang sholat di tempat itu, nggak bisa. Sunnah intiqal, berpindah-pindah tempat itu sunnah. Yang terakhir, yang ke-15, as-sholatu musawiyan lil imam fil mauqifi. Hukumnya makruh sholat sejajar dengan imam. Nah, ini sekarang sudah ramai nih, apalagi kalau dua orang tuh, ya, sholat ada imam, kemudian ini dekat sekali nih antara makmum dengan imam, sampai kadang sejajar, sampai orang bingung yang imam yang mana? Iya, kalau sama kan, yang namanya imam kan di depan, imam itu dari kata juga amama, amama itu di depan. Kalau sejajar, yang imam yang mana? Makmum itu artinya di belakang imam. Nah, sekalipun sholat berdua itu harus tetap ada jarak, imam itu di depan, makmum itu di belakang. Di sebagian pendapat dalam kitab Fathul Qorib bahwa kalau nanti sholat sejajar itu makruh ya, tidak sampai haram. Tapi ketika nanti makmum akan maju, lebih maju dari imam, batal sholatnya. Kalau batal sholatnya berarti haram sholat dengan cara seperti itu. Harus ada jarak, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Nah, ini 15 makruh yang berkaitan dengan tempat. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan
makruh-makruh yang berkaitan dengan keadaan orang yang salat. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.